Baik, kalau tadi dikatakan dengan Gerindra sepertinya kansnya begitu besar karena sudah terjalin komunikasinya sudah lama, terus butuh apa lagi Mas Eko sebelum akhirnya memproklamirkan ataupun juga mengumumkan bahwa kedua partai ini memang satu tujuannya? Iya, jadi ya kan saya bilang tadi bahwa membangun koalisi itu kan tidak cukup hanya 2, 3, walaupun PDI Perjuangan cukup satu, cukup partainya sendiri karena sudah sudah mendapatkan 20% dari syarat yang calon presiden dan wakil presiden, tapi kan juga butuh dari unsur-unsur lainnya. Unsur lain misalnya contoh mereka nasionalis, tapi kan butuh yang religius, partai-partai religius. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti ada penambahan lagi dari partai lain. Lalu demikian juga dengan Gerindra. Jadi ya sudah, sekarang kita sudah satu persepsi yang sama. Tinggal sekarang adalah bagaimana caranya ada nilai tambah, ada selling point dari ya setelah kita bertemu ini apa yang mau kita lakukan gitu loh. Kang Ujang, bagaimana sih melihat pertemuan dari PAN ini, baik itu dengan PDIP ataupun juga dengan Gerindra? Ya, saya melihatnya sesuatu yang rasional ya dari PAN. Karena begini, kita lihat P3 sudah mengusung Ganjar, lalu juga Golkar sudah bermanuver, ya kan, bertemu misalkan dengan koalisi yang lain. Nah, artinya kalau PAN diam diri, itu ya ketinggalan kereta dong, ketinggalan lokomotif. Oleh karena itu ya ketika PAN bersilaturahmi dengan PDIP, dengan Gerindra hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Artinya memang itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun ketika pendaftaran semakin mendekat di bulan Oktober 2023 nanti, capres dan cawapres itu, maka ya semua partai itu ritme ya silaturahminya, ritme untuk membangun konstruksi koalisinya pasti akan semakin kencang. Oleh karena itu saya melihat nanti pertemuan-pertemuan itu kan tadi penjajakan, ya artinya pendalaman dulu, artinya mana yang kira-kira cocok. Ya ujung dari semua nanti ya pertemuan-pertemuan itu adalah bagaimana rasionalitas dibangun. Artinya sangat realistis. PAN itu pasti nanti realistis siapa yang kira-kira nanti punya potensi menang. Lalu kira-kira apakah bisa mengakomodasi misalkan tadi kepentingan PAN. Siapa yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir, baik katakanlah ke PDIP maupun ke Pak Prabowo. Saya rasa itu hal yang rasional saja bagi PAN. Karena bagaimanapun pilihannya ketika misalkan di internal PAN tidak ada jagonya, artinya tidak ada yang bisa dijual sebagai capres maupun cawapres, maka ya tadi mendukung capres yang memiliki elektabilitas tinggi, sekaligus juga mengusung tadi ya Pak Erick Thohir yang kata Pak Eko tadi memiliki elektabilitas yang tinggi juga. Karena rasionalitas dari pertarungan semua ini adalah soal menang kalah. Politik itu tidak ada menjelaskan soal alasan 1000 kekalahan gitu. Artinya ya kalau politik bagaimanapun caranya menang dengan terhormat. Nah, menang dengan terhormat itu ada kalkulasinya. Baik. Oleh karena itu kalkulasi itu harus rasional dan harus matang. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai kalkulasi ini. Selain realistis dan rasional tadi penilaian dari Kang Ujang kalau menilai ataupun juga melihat sepak terjang dari PAN. Tapi Prof Karim juga pasti punya pandangan tersendiri. Kalau kita lihat pertemuan antara PAN dengan PDIP pada hari Jumat lalu dihadiri oleh ketum masing-masing partai. Kalau hari ini tidak ada ketum masing-masing partai, apakah maknanya ini berbeda di antara kedua pertemuan ini, Prof Karim? Ya, tentu saja ini maknanya berbeda dan pasti kalau ditanya Mas Eko akan menjawab, ini kan baru penjajakan begitu ya. Karena kedua partai dipimpin oleh sekjennya, bukan oleh ketumnya. Nah, saya ingin melihat lebih dalam gelombang ini gitu ya. Kalau kita melihat 4 pemilu terakhir sejak pemilu langsung dilakukan, PAN ini kan dalam 4 pilpres terakhir itu selalu bergandengan tangan dengan PKS. 2 pemilu terakhir dengan Gerindra, dan 2 pertemuan pertama 2004, 2009 bersama-sama dengan Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Mereka menjadi partai pemenang, penguasa pemerintah saat itu memenangkan SBY. Dan perlu dicatat dalam 4 pemilu terakhir PAN belum pernah berkoalisi dengan PDIP. Jadi apakah memang akan memulai sesuatu yang baru atau mengulang sesuatu yang pernah terjadi meskipun itu bukan kisah manis untuk dikenang Mas Eko ya. Karena 2 kali bergabung dengan Gerindra kan tidak menang. Tetapi Leskan lebih baik kan gitu ya. Nah, betapapun tidak menang, menurut saya kerjasama dengan Gerindra itu akan secara psikologis memiliki kedekatan dan lebih mudah menjelaskannya kepada konstituen. Karena ini sudah terbangun
baik dalam pilpres yang kemudian diikuti dalam pilkada, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, masalahnya adalah menurut saya ini bukan hanya diderita oleh PAN. Masalah yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia saat ini adalah demam puncak. Semua partai hanya tahu bagaimana yang dia inginkan sampai di puncak. Tapi semua partai tidak tahu bagaimana cara untuk merengkuhnya. Sehingga masing-masing menyodorkan, kamu boleh ikut koalisi dengan saya, tapi kamu harus setuju dengan ini opsinya. Ketua umum menjadi calon presiden, kecuali PDIP dan Nasdem. Nah, padahal masing-masing partai punya misi seperti itu, misi yang sama. Nah, dengan mengulang kerjasama dengan partai yang sebelumnya bekerja sama, minimal bahasa yang digunakan untuk merekatkan mereka hingga tiba pada koalisi saat itu sudah dikenali. Yang pertama itu. Yang kedua, ini juga tidak akan sulit menjelaskan kepada pemilih mengapa kerjasama dengan partai itu, karena sebelumnya sudah terjadi. Sebab dalam pandangan yang positif, sekecil apapun pertimbangannya, kerjasama antar partai, pilihan yang diambil oleh pemilih pasti didasarkan atas logika. Dan logika ini yang harus dibangun dan dihidupkan, sebab ini harus segera diputuskan. Ada maksim politik mengatakan, jika partai melayani dua kekuatan, itu berarti tidak melayani siapapun. Dan lebih baik berkompromi, menerima hanya 1/3 kemenangan, ketimbang berkelahi dan kalah lalu tidak mendapatkan apapun. Jadi saya yakin kode-kode ini sedang cari, frekuensinya sedang disamakan, dan momentumnya akan diciptakan bersama. Persoalannya sekarang adalah bagaimana power game ini akan berubah menjadi power sharing. Jadi ketika PAN akan bergabung dengan Gerindra, lalu bagaimana transaksi yang akan dibangun dengan PKB? Jika calon wakil presidennya disodorkan misalnya Erick Thohir, lalu bagaimana dengan Caimin yang juga sudah declare menjadi wapres? Apa yang didapat oleh PKB dan Caimin? Soal itu aja menurut saya. Jadi akan soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Hanya itu persoalannya. Baik, nah soal ini mungkin sudah ada hitung-hitungan tersendiri dari PAN. Mas Eko mungkin bisa menjelaskan tadi bagaimana kemudian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Karim, kira-kira hitungannya ke depan apa? Karena kalau merapat dengan Gerindra, ada PKB juga yang harus diakomodir keinginannya. Tapi nanti Mas Eko mungkin bisa dijawab, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Eko, tadi Prof. Karim sudah memberikan penilaiannya. Berbeda kalau bertemu dengan PDIP pada saat itu ketum dari kedua partai ini datang ataupun juga bertemu. Tapi pada hari ini tadi, baik itu ketum PAN maupun juga ketum Gerindra tidak hadir dalam pertemuan. Sebenarnya ada alasan apa sehingga kemudian Pak Prabowo, Pak Zulhas nggak datang untuk ketemu, Mas Eko? Ya, jadi begini. Kalau PDI Perjuangan memang kemarin diundang ya, jadi artinya kita diundang ya silaturahmi. Jadi baru pertama kali silaturahmi. Makanya gayung bersambut Mbak Puan akan datang dengan rombongan ke kantor kami. Bila dengan Gerindra itu kami melihatnya adalah udah terjalin lama, dan antara ketum dengan ketum udah sering ketemu, ada yang diekspos, ada yang tidak diekspos. Misalnya kemarin Pak Jul ke sana diekspos, tapi banyak ketemu antara kedua ketua umum itu saling komunikasi. Nah sekarang ini memang diarahkan antara sekjen dengan sekjen, karena ya sudah berkaitan dengan teknis sebenarnya. Kalau sekarang ini udah ke teknis sebenarnya sih, bukan cuma berarti bagaimana kita sepakat, lebih ke teknis, lebih karena udah pertemuan kesekian kali. Baik, artinya juga sudah ada dasar pemikiran yang sama, dasar kesepakatan antara para ketum, sehingga teknisnya dilanjutkan sekarang, begitu Mas Eko?